Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dr. Fatoni MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait materi yang telah saya buat yang berjudul Work Breakdown Structure atau WBS. Sebelum masuk pada materinya, perkenalkan nama saya Risma Nur Aini dengan NIM 0903 1282 227127. Kelas Sistem Informasi Reguler 5C. Selanjutnya masuk ke pengertian WBS. WBS adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, perorganisasian, sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, mengapa perlu WBS? WBS diperlukan karena yang pertama, untuk mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. WBS membantu mendefinisikan seluruh pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan cara memecahnya menjadi tugas-tugas kecil yang spesifik dan terorganisir. Nah, hal ini memastikan tidak ada bagian penting yang terlewat, sehingga seluruh ruang lingkup proyek teridentifikasi dengan jelas. Selanjutnya, menemukan sesuatu yang sifatnya urgent. Dengan membagi proyek ke dalam hierarki yang struktur, WBS memungkinkan identifikasi prioritas tugas atau pekerjaan yang mendesak. Nah, hal ini membantu tim proyek memfokuskan sumber daya pada bagian yang memiliki tenggat waktu ketat atau dampak besar terhadap keseluruhan proyek. Selanjutnya, menanggulangi penyimpangan. WBS menyediakan kerangka kerja yang detail untuk memantau kemajuan proyek. Ketika terjadi penyimpangan seperti keterlambatan atau masalah kualitas, WBS mempermudah identifikasi lokasi masalah dan memungkinkan tindakan korektif segera dilakukan. Yang terakhir, WBS sebagai alat kontrol. Nah, WBS berfungsi sebagai alat kontrol karena menyediakan dasar untuk melacak jadwal, biaya, dan sumber daya di setiap level pekerjaan. Dengan struktur ini, manajer proyek dapat memonitoring kemajuan dan memastikan semua elemen proyek tetap sesuai dengan rencana. Selanjutnya, adapun manfaat WBS yang pertama mempermudah penyampaian proyek, yang kedua memudahkan pengendalian proyek, yang ketiga meningkatkan koordinasi tim, keempat memungkinkan pengendalian biaya proyek, kelima memungkinkan evaluasi dan minimalis kesalahan, dan yang terakhir memudahkan pemahaman para pelaku proyek. Di sini terdapat dua jenis WBS. Yang pertama, Deliverable Based WBS, yang merupakan jenis WBS yang berfokus pada hasil akhir dari proyek. Jenis WBS ini memecahkan proyek menjadi beberapa area utama dari ruang lingkup proyek dan secara keseluruhan bertindak sebagai akun kontrol dan membagi detail proyek serta pekerjaan menjadi beberapa paket kerja tertentu yang lebih kecil. Nah, contoh dari deliverable based WBS ini adalah sebuah proyek pembangunan sebuah rumah. Yang selanjutnya, PES-based WBS, yang merupakan jenis WBS yang mengorganisir pekerjaan berdasarkan pada fase-fase proyek. Jenis WBS ini memiliki struktur yang mirip dengan siklus hidup proyek dan digunakan untuk menunjukkan hasil akhir di bagian atas. Nah, secara umum, ada 5 fase utama yang dicakup dalam jenis ini, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan penutup. Nah, contoh dari PAS WBS ini adalah sebuah proyek peluncuran produk baru. Selanjutnya, struktur WBS. Nah, struktur dalam WBS mendefinisikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara terpisah dari tugas-tugas lain, memudahkan alokasi sumber daya,
penyerahan tanggung jawab, pengukuran, dan pengendalian proyek. Pembagian tugas menjadi subtugas yang lebih kecil dengan harapan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan dan estimasi lama waktunya. Sebagai gambaran, WBS dapat diilustrasikan seperti gambar diagram di samping. Nah, di sini pertama terdapat proyek. Proyek ini adalah tingkatan teratas yang mempresentasikan keseluruhan proyek yang akan dikerjakan. Nah, contoh yang saya akan buat yaitu proyek pembangunan aplikasi mobile e-commerce. Selanjutnya, bawahnya ada task pertama dan task kedua. Nah, pada task ini, proyek dipecah menjadi task atau kategori pekerjaan besar yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Nah, pada gambar ini terdapat task 1 dan task 2. Setiap task ini mencakup bagian penting dari pekerjaan. Selanjutnya, task dipecah lagi menjadi subtask, yaitu 1.1. Subtask ini bertujuan untuk memperinci pekerjaan dari task 1 atau task 2. Selanjutnya, yang terakhir ada work packet. Ini adalah pecahan dari subtask 1.1, yaitu 1.1.1. Nah, pada tingkat ini, work packet yang merupakan unit terkecil atau paling rinci dari subtask 1.1. Selanjutnya, di sini saya membuat contoh mengenai proyek pengembangan aplikasi mobile e-commerce. Di sini terdapat 4 fase. Yang pertama, perencanaan proyek. Yang kedua, pengembangan dan implementasi. Fase ketiga, pengujian dan peluncuran. Dan fase keempat, pemeliharaan. Next, di sini. Nah, ini contoh WBS perencanaan proyek. Ini contoh pengembangan dan implementasi. Selanjutnya, pengujian dan peluncuran. Dan terakhir, pemeliharaan. Saya akan menjelaskan setiap WBS-nya. Nah, yang pertama, tingkat 1, perencanaan proyek. Lanjut ke tingkat 2, 1.1, analisis kebutuhan dan penyusunan dokumen proyek. Dari analisis kebutuhan tingkat 2, 1.1, menjadi tingkat 3, yaitu 1.1.1, identifikasi kebutuhan fungsional. 1.1.2, identifikasi kebutuhan dan fungsional. Dan 1.1.3, diskusi pemangku kepentingan. Lanjut untuk tingkat keempatnya, 1.1.1.1 mengadakan wawancara dengan pengguna potensial yang dilakukan oleh bisnis analis. Selanjutnya, 1.1.1.2 menganalisis proses bisnis yang ada yang dilakukan oleh sistem analis. 1.1.1.3 mendokumentasikan daftar kebutuhan fungsional yang dilakukan oleh technical writer. Dan yang terakhir, 1.1.1.4 menyusun prioritas fitur berdasarkan kebutuhan yang dilakukan oleh product owner. Selanjutnya, yang ketiga pada 1.1.2, identifikasi kebutuhan non-fungsional. Tingkat 4-nya, 1.1.2.1, mengidentifikasi performa dan kebutuhan keamanan aplikasi yang dilakukan oleh IT Manager. 1.1.2.2 mengadakan analisis kebutuhan skala aplikasi yang dilakukan oleh IT Team. Yang ketiga, 1.1.2.3 menentukan kebutuhan kompatibilitas platform yang dilakukan oleh developer team. Dan yang terakhir, 1.1.2.4 mendokumentasikan kebutuhan non-fungsional secara rinci yang dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya pada tingkat ketiga, 1.1.3 diskusi pemangku kepentingan. Tingkat 4-nya yang pertama,
2.3.1 mengadakan rapat awal dengan manajer proyek dan pemangku kepentingan utama yang dilakukan oleh project manager. 1.1.3.2 mendiskusikan kebutuhan anggaran awal yang dilakukan oleh finance manager. Selanjutnya 1.1.3.3 mendefinisikan ruang lingkup proyek awal yang dilakukan oleh product owner. Yang terakhir 1.1.3.4 menyepakati jadwal sementara dan milestone utama yang dilakukan oleh project manager. Mulai ke tingkat kedua dari fase perencanaan proyek, yang pertama 1.2 menyusun dokumen proyek. Tingkat tiganya ada 1.2.1 menyusun dokumen ruang lingkup. 1.1.2.2 menyusun jadwal proyek dan 1.2.3 penyusunan anggaran proyek. Pada tingkat 4 1.2.1.1 penetapan fitur utama aplikasi yang dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya 1.2.1.2 diskusi cakupan proyek dengan pemangku kepentingan yang dilakukan IT team. Yang ketiga 1.2.1.3 mendefinisikan batasan ruang lingkup proyek yang dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya terakhir 1.2.1.4 menyusun dokumen ruang lingkup untuk persetujuan yang dilakukan oleh product owner. Next, pada tingkat 3.122 penyusunan jadwal proyek. Tingkat 4-nya adalah 1.2.2.1 penjadwalan milestone proyek yang dilakukan oleh project manager. Yang kedua, 1.2.2.2 identifikasi aktivitas kritis dalam proyek yang dilakukan oleh project manager. 1.2.2.3 menentukan durasi aktivitas setiap tahap, yaitu yang dilakukan oleh project manager. Dan terakhir, 1.2.2.4 membuat timeline proyek menggunakan tools manajemen proyek yang dilakukan oleh project management office team. Untuk tingkat 3 yang terakhir, 1.2.3 penyusunan anggaran proyek. Tingkat 4-nya ada 1.2.3.1 rapat pengesahan anggaran yang dilakukan oleh finance manager. 1.2.3.2 estimasi biaya pengembangan perangkat lunak oleh finance team. Selanjutnya yang ketiga, 1.2.3.3 estimasi biaya non-teknis seperti pelatihan dan pemasaran dilakukan oleh finance team juga. Yang terakhir, penyusunan laporan anggaran proyek untuk persetujuan yang dilakukan oleh project manager. Selanjutnya, fase kedua yaitu pengembangan dan implementasi. Pada fase ini, tingkat 2-nya ada 2.1 perancangan sistem dan 2.2 pengembangan modul aplikasi. Tingkat 3-nya 2.1.1 perancangan UI UX aplikasi. Yang kedua 2.1.2 penyusunan arsitektur sistem, dan yang ketiga 2.1.3 perancangan basis data. Tingkat 4 pada 2.1.1.1 pembuatan wireframe dan mockup yang dilakukan oleh UI UX designer. Selanjutnya, melakukan user testing pada mockup awal yang dilakukan oleh UI UX designer juga. Yang ketiga, mendesain prototipe interaktif yang dilakukan oleh UI UX designer. Dan yang terakhir, finalisasi desain dengan feedback pengguna yang dilakukan oleh UI UX designer. Tingkat 3 pada 2.1.2 penyusunan arsitektur sistem. Tingkat 4-nya ada 2.1.2.1 penentuan teknologi pengembangan yang dilakukan oleh back-end team. Selanjutnya penyusunan diagram arsitektur sistem yang dilakukan oleh IT team. Selanjutnya menentukan pola integrasi modul aplikasi yang dilakukan oleh database administrator. Dan yang terakhir menetapkan mekanisme skalabilitas sistem oleh IT infrastruktur team. Tingkat ketiga pada 2.1.3 perancangan basis data. Tingkat 4-nya ada 2.1.3.1 membuat skema relasi tabel yang dilakukan oleh database administrator. 2.1.3.2 menentukan jenis indeks untuk
optimasi pencarian data, sama yang dilakukan oleh database administrator. Selanjutnya, merancang skema backup dan recover data yang dilakukan oleh IT team. Dan yang terakhir, menyusun dokumentasi model data yang dilakukan oleh sistem analis. Pada tingkat kedua, untuk 2.2 pengembangan modul aplikasi, terdapat 3 tingkat yaitu modul katalog produk, modul keranjang belanja, dan modul pembayaran dan checkout. Pada modul katalog produk terdapat tingkat 4-nya. Yang pertama, mengimplementasikan fitur pencarian produk yang dilakukan oleh front-end team, membuat sistem kategorisasi produk yang dilakukan oleh back-end team, menambahkan filter dan sorting produk yang dilakukan oleh front-end team, dan yang terakhir, mengintegrasikan data produk dengan basis data yang dilakukan oleh back-end team. Next, pada tingkat 3, 2.2.2, modul keranjang belanja. Nah, di sini terdapat tiga tempatnya. Yang pertama, menyusun logika kalkulasi total pembelian yang dilakukan oleh back-end team. Selanjutnya, menambahkan fitur penyimpanan keranjang sementara yang dilakukan oleh back-end team, membuat fitur pengeditan kuantitas barang di keranjang, yaitu oleh back-end team, dan integrasi keranjang belanja dengan akun pengguna, yaitu back-end team. Pada tingkat 3, 2.2.3, modul pembayaran dan checkout. Nah, pada tingkat 4-nya terdapat integrasi dengan gateway pembayaran yang dilakukan oleh IT team, menambahkan fitur multi-metode pembayaran yang dilakukan oleh back-end team, dan yang ketiga, membuat halaman konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh front-end team, dan yang terakhir, mengimplementasikan sistem pengiriman invoice elektronik yang dilakukan oleh IT team. Selanjutnya, pada fase ketiga, pengujian dan peluncuran. Pada tingkat 2 terdapat 2, yaitu 3.1 pengujian sistem dan 3.2 peluncuran aplikasi. 3.1 terdapat tingkat 3-nya, yaitu 3.1.1 pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian performa aplikasi. Tingkat 4 pada pengujian unit, yaitu uji coba fitur individual yang dilakukan oleh QA team, verifikasi keluaran data sesuai skenario penguji yang dilakukan oleh QA team, pencatatan hasil pengujian unit dan dokumentasi oleh QA team, dan perbaikan kode berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan oleh developer team. Tingkat 3 pada 3.1.2 pengujian integrasi yang Selanjutnya ada tingkat 4-nya, 3.1.2.1 verifikasi antar modul yang dilakukan oleh QA team. 3.1.2 penguji alur data lintas modul yang dilakukan oleh QA team. Selanjutnya, simulasi pengujian end-to-end proses yang dilakukan oleh QA team, dan dokumentasi hasil pengujian integrasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh QA team. Tingkat 3 pada 3.1.3 pengujian performa aplikasi. Tingkat 4-nya ada uji aplikasi dengan beban tinggi yang dilakukan oleh IT infrastruktur team. Selanjutnya, analisis waktu respon aplikasi di berbagai kondisi oleh UI team, pengujian kapasitas server oleh IT infrastruktur team, dan terakhir, penyusunan laporan hasil pengujian performa yang dilakukan oleh UI team. Selanjutnya, tingkat 2 pada 3.2 peluncuran aplikasi. Tingkat 3-nya ada 2. Yang pertama, peluncuran uji coba atau pilot testing. Yang kedua, peluncuran resmi. Tingkat 4 pada peluncuran uji coba atau pilot testing, mengumpulkan umpan balik pengguna uji coba yang dilakukan oleh marketing team, menyusun daftar perbaikan berdasarkan umpan balik, product owner, melakukan integrasi perbaikan aplikasi oleh developer team, dan yang terakhir, mempersiapkan dokumentasi dan panduan pengguna uji coba yang dilakukan oleh technical writer. Next, yang terakhir, tingkat 3.2.2 peluncuran resmi. Tingkat 4-nya yang pertama, promosi peluncuran aplikasi yang dilakukan oleh marketing team. Selanjutnya, penyebaran akses kepada pengguna awal yang dilakukan oleh IT team.
Yang ketiga, monitoring respon pengguna pada hari peluncuran yang dilakukan oleh QA team. Dan terakhir, menyusun laporan keberhasilan peluncuran oleh technical writer. Selanjutnya, yang terakhir, fase 4, pemeliharaan sistem. Tingkat duanya ada monitoring dan pemeliharaan dan pembaruan dan pengembangan lanjutan. Tingkat tiganya, monitoring performa aplikasi dan penanganan masalah yang dilaporkan. Tingkat 4 ada analisis log penggunaan aplikasi yang dilakukan oleh IT team, memantau uptime dan respon server oleh IT infrastruktur team, dan ketiga, penyusunan laporan performa aplikasi mingguan oleh QA team, dan terakhir memberikan rekomendasi perbaikan performa oleh QA team. Tingkat 3 pada 4.1.2, penanganan masalah yang dilaporkan. Tingkat 4-nya adalah memperbaiki bug atau error oleh developer team, membuka tiket penanganan insiden oleh helpdesk IT team, dan memberikan pelaporan status perbaikan kepada pengguna oleh QA team. Terakhir, verifikasi ulang setelah perbaikan dilakukan oleh QA team. Selanjutnya pada tingkat kedua, 4.2, pembaruan dan pengembangan lanjutan. Tingkat tiganya ada penambahan fitur baru dan pembaruan keamanan sistem. Pada penambahan fitur baru, terdapat tiga tempatnya: diskusi kebutuhan fitur baru yang dilakukan oleh developer team, mendesain prototipe fitur baru oleh UI UX designer, implementasi fitur baru ke sistem oleh developer team, dan yang terakhir pengujian dan peluncuran fitur baru oleh QI team. Terakhir, pada fase 4, yaitu 4.2.2, pembaruan keamanan sistem. Tingkat 4-nya yang pertama, instalasi patch keamanan oleh IT team. Yang kedua, pengujian kompatibilitas patch dengan sistem oleh QI team. 3, peninjauan ulang kebijakan keamanan aplikasi oleh IT team. Dan yang terakhir, penyusunan laporan pembaruan keamanan oleh technical writer. Inilah contoh WBS mengenai proyek pengembangan aplikasi mobile e-commerce yang telah saya buat. Di sini saya sertakan link untuk WBS-nya. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.